Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Tim kepelatihan tim nasional kita yang dipimpin oleh PK Patrick Kluivert sejak kemarin itu sudah tiba di Bali. Karena Bali kan kita tahu bersama lah teman-teman, dijadikan tempat untuk TC pemusatan latihan yang rencananya dimulai pada tanggal 26 Mei yang akan datang. Makanya Patrick Kluivert sudah tiba bersama dengan para asistennya, Alex Pastoor, Dani Lansat, Gerard Vandenberg. Mereka ada di Bali dan berkunjung melihat ya fasilitas yang ada yang mewah ya di Bali itu dekat pasti di seputar ada stadion juga yang punya Bali United ya di Iwayan Dipta sana, dan ini sudah dipakai sebenarnya sering kali oleh tim nasional kita di berbagai level untuk memakai fasilitas dari training camp di Bali ini, yang itu Bali United ini luar biasa yang ada di sana. Zaman STY juga sudah ada dan sekarang di zaman PK semua pemain akan berkumpul di sini, dan kubu Cina yang menjadi lawan kita pada tanggal 5 Juni yang akan datang itu sudah mengetahui ya, sudah sampai ke sana 32 nama pemain yang diumumkan. Walaupun kita akan memilih 23 pemain, tapi ada rasa ketar-ketir di antara mereka ya, terutama bagi sang pelatih mereka yang tadinya begitu dalam tanda kutip ya angku, agak sombong juga mengatakan bahwa tim dia bisa mengalahkan tim Indonesia di GBK ya. Dia tidak takut dengan pemain-pemain naturalisasi Indonesia yang banyak ada setelah diumumkan, dan dia yakin dengan tim asuhan dia, ya itu boleh-boleh saja hak dia. Tetapi saya pikir ketika media-media Cina juga merilis 32 nama, nampaknya dia dalam tekanan Ivan Kopic, karena kalau kalah lawan Indonesia, Branko Ivan Kopic ini akan langsung dipecat oleh Federasi Sepak Bola Cina. Dan mereka sudah melihat di antara nama-nama itu memang agak mengerikan, walaupun kita tanpa nantinya Martin Paes yang akumulasi dengan Marcelino, juga sakitnya Ragnar Oratmangun. Tapi nama-nama seperti Emil Audero ya bermain di Palermo itu tercantum di sana di koran-koran Cina. Ya, Jai Itzes, kapten kita yang bermain di Venezia. Kemudian ada Kevin Dix yang sudah sembuh dari cedera, yang saat ini terakhir akan bermain untuk FC Copenhagen yang akan nantinya pada musim panas yang akan datang bermain di Bundesliga bersama dengan Borussia Mönchengladbach. Ada Calvin Verdong di Nijmegen, itu nama-nama yang sudah ada. Kemudian dari Skrido Persija, Yasin Hapner di Wolf ya U21, Tom Hai di Almere, ada Joe Pelupesi ya di Lommel, yang ada tentunya Ole Romania ada di depan yang bermain di Oxford. Nah, itu nama-nama yang mereka lihat tertera ya, itu memang agak mengerikan tentunya buat mereka, karena mereka juga tahu ketika tiket itu sudah dibuka ya beberapa hari yang lalu, itu langsung ludes, sold out ya, mungkin lebih dari 60.000 70.000 mungkin makan tiket itu dihajar habis oleh supporter Indonesia yang sangat fanatik dengan tim Garuda kita. Dan mereka kaget memang ya ketika 70.000 tiket ini habis ya terjual. Tentunya ini akan jadi tekanan lainnya buat mereka, karena mereka akan bermain di GBK dengan tatapan yang luar biasa dari supporter timnas kita. Makanya Cina itu berhati-hati kalau mereka bilang naturalisasi kita, mereka tidak takut dan macam-macam, terutama pelatih mereka. Ya koran-koran Cina sendiri agak mengejek juga cara naturalisasi dari pemain-pemain dari tim nasional Cina, karena tidak muncul ya Alan, ya Ekelson, Leonard itu nggak muncul lagi ke permukaan saat ini. Paling cuma Serginho yang ada ya, yang bisa mereka andalkan nantinya melawan Indonesia. Tidak seperti Indonesia yang semua pemain-pemain yang mereka lihat tuh bagus, bahkan bermain di liga-liga top, di Eredivisie, ada di Serie A, dan mereka tahu itu tentang kualitas tim asuhan Patrick Kluivert ini. Nah, kemarin saya coba untuk menghubungi manajer tim Pak Sumarji, juga bercerita menanyakan tentang kesiapan Pak Marji. Semua sudah siap, tinggal menunggu pemain yang akan datang sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan buat mereka untuk memulai pemusatan latihan. Dan memang sengaja pilih Bali ini, di training camp di Bali ini agar pemain-pemain lebih bergairah lagi, bersemangat lagi, termotivasi untuk bermain melawan Cina sebelum kita akan ke Osaka di
Jepang, dan banyak pemain-pemain kita, Tom Hai dan kawan-kawan, Jai Isyas tentunya, itu senang, Joe Pelupesi, Ole Romeni, bahwa TC itu PSSI sengaja memilih di Bali, ya karena mereka tahu dengan bagaimana keindahan Bali ya, tentunya pariwisata di sana yang luar biasa, sehingga mereka menyambut dengan baik untuk TC di Bali. Sebelum dari Bali itu akan ke Jakarta, akan mempersiapkan diri, kalau mungkin tanggal 5 akan bermain, ya mungkin tanggal 2 sudah siap-siap untuk balik ke Jakarta mempersiapkan pertandingan di GBK. Yang pasti adalah bagaimana PK ingin ada chemistry yang bagus, ya tidak terburu-buru seperti di Sydney di Australia saat itu, berkumpul cuma 2 hari main dan kita kalah dengan sangat telak. Ya, sebelum kita langsung balik untuk mempersiapkan diri melawan Bahrain, ada waktu 4-5 hari itu yang cukup dirasakan dan kita bisa menang melawan Bahrain. Sekarang dengan waktu yang panjang, kalau tanggal 26, ya hampir 10 hari kita mempersiapkan itu untuk menghadapi Cina, ya dirasakan ini sangat cukup buat pemain, dan pemain menyambut dengan antusias yang luar biasa ya, bahwa kita bisa berkumpul lebih lama, sehingga tentunya ada berbagai macam taktik yang akan dibicarakan di sana, terutama untuk PK, Alex Pastur, Dani Lansat, untuk bisa melihat ya formasi, ya kemudian kebugaran pemain, ya suasana. Yang paling penting kan suasana, membangun suasana ini sangat bagus dalam tim. Kalau suasana kondusif itu yang paling enak. Jadi semua pemain-pemain akan nantinya masuk lapangan dengan kepala tegak di saat akan menghadapi Cina. Jadi dengan tim pelatih sudah bersiap, ya kata Pak manajer di sana, ini bagus sambil menunggu pemain untuk datang. Dan kemarin kan di video saya sudah bilang, ketika Emil Audero itu sudah selesai, ya tidak sampai final bersama dengan Palermo di playoff nanti di Serie A, dia udah bisa datang, ya untuk bisa bergabung. Dean James yang diragukan cedera sudah pulih. Kevin Dix yang juga tadinya sampai akhir musim dia tidak akan tersedia, sudah mulai latihan dan sudah oke, dan sudah akan datang ke Bali semua untuk bisa berkumpul dan akan bermain. Ya, kabar terakhir yang mengatakan bahwa Mads Hilgers, salah satu pemain belakang kita yang bermain di FC Twente, juga agak bermasalah ketika melawan dengan Ajax kemarin, dan dikonfirmasi ada kena hamstring juga, tapi kita belum tahu karena nama Mads Hilgers juga tetap dimasukkan oleh pelatih PK. Semoga dia baik-baik saja ya, karena kemarin ada kabar dia mengalami ada gangguan di paha dia, sehingga dia tidak nyaman, dia ditarik keluar ketika melawan Ajax ya, tidak sampai babak kedua dimulai langsung ditarik ya, sehingga ada keraguan di sini. Tapi semoga dia baik-baik saja ya, untuk bisa melihat. Nanti kita akan konfirmasi lagi dengan keadaan dari Mes ini, apakah dia masih merasa sakit atau bagaimana ya. Tapi tentunya semua menjadi harapan bahwa semua pemain akan sehat, ya tidak ada terganggu di saat akan mempersiapkan diri untuk melawan Cina ya teman-teman. Ya kita akan menunggu hanya beberapa hari lagi, semua pemain akan berkumpul, pemain-pemain Liga 1 setelah selesai semua ya di tanggal 25 Mei tentunya sudah akan berangkat sesuai dengan nama-nama yang dipanggil, karena kita tahu bersama ada Stefano Lillipali yang kembali masuk dalam tim, ada 2 Sayuri bersaudara juga ikut dipanggil, Yakob dan Yance. Egi kembali yang sebelumnya dipanggil karena cedera dicoret, masuk lagi. Ya pemain-pemain ini akan bersaing tentunya dengan pemain-pemain lainnya yang bermain di Eropa, pemain abroad. Ya kita tahu bersama ada Ricky Kambuaya juga yang dipanggil, ada penjaga gawang Reza Arya dari PSM juga ikut masuk, Ramadan Sananta juga dipanggil lagi. Asnawi Mangku Alam muncul setelah sebelumnya dicoret, nggak ada. Asnawi ya Pratama, semua ada di dalam ya untuk memulai seleksi di sana, karena akan dicoret 9 pemain untuk ada di 23 pemain menjelang melawan Cina. Jadi kita tunggu perkembangan ya teman-teman untuk ke depan ya, info-info terbaik tentunya untuk penggemar sepak bola Indonesia di saat timnas kita sedang bersiap fokus untuk menghadapi Cina sebelum kita menghadapi Jepang, karena kita harus atasi pertama Cina dulu. Itu yang paling penting. Dengan 3 poin tentunya ada kelegaan buat kita untuk menatap laga selanjutnya di Osaka. Dengan saya Bung Ropan, ciao.